Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jemaah rahimakumullah. Mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali tentu semua dengan izin Allah. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, musalla khairul iman, sebaik-baiknya iman. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, juga membuat iman kita semakin baik, semakin mantap, semakin berkualitas. Malam hari ini kita masuk ke surah yang kelima, surah Al-Maidah. Kita sudah kaji arti dan makna di balik nama-nama surah dalam Al-Quran: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan malam hari ini Al-Maidah. Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah. Artinya surah Al-Maidah ini Allah turunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah Madaniyah namanya. Terdiri dari 120 ayat yang artinya adalah hidangan.
Al-Maidah itu artinya adalah hidangan. Sedangkan maknanya Al-Maidah ini menyadarkan kita semua bahwa semua manusia pasti memerlukan yang namanya hidangan. Perlu tak hidangan kita? Nah, ibu-ibu perlu hidangan. Kalau yang namanya hidangan itu biasanya berkaitan dengan apa tuh? Dengan soal makanan. Nah, siapa yang biasanya menghidangkan makanan? Laki-laki atau bebinian? Bini-bini biasanya. Makanya kalau kita hubungkan surah Al-Maidah dengan surah An-Nisa, surah An-Nisa itu adalah surah tentang perempuan, maka perempuanlah yang menghidangkan makanan. Dia berurutan dia dari An-Nisa ke Al-Maidah. Atau memang urusan hidangan ini perempuan yang menyiapkannya. Di rumah tangga kita itu perempuan yang kebiasaan menyiapkan hidangan makanan. Itu makna dan hubungan dengan surah Al-Maidah ini. Kemudian hidangan ini, makanan ini ada dua. Ada yang namanya hidangan zahir, ada yang namanya hidangan batin. Hidangan zahir itu akan menyehatkan zahir kita. Sementara hidangan batin juga akan menyehatkan kondisi batin. Kalau kita makan sesuatu yang tidak sehat, makan nasi basi misalnya, makan sayur basi, itu pasti kita bermasalah dengan kesehatan. Tiba-tiba bisa sakit parut kita, menceret-menceret. Gara-gara kita makan makanan yang kada baik. Sakit. Demikian juga dengan kondisi batin manusia. Kalau kondisi batin manusia tidak diberikan hidangan makanan batin yang baik, maka dipastikan batin itu juga dalam keadaan sakit. Nah, jadi oleh sebab itu manusia jangan sebatas menyiapkan hidangan zahir, tapi perlu juga menyiapkan hidangan batin. Hidangan zahir itu ada di bumi. Hidangan zahir itu ada di bumi, sedangkan hidangan batin itu Allah turunkan dari langit. Nah, lihat itu dari langit tadi hujan turun. Itu zahirnya hujan turun. Kalau hujan tidak turun, maka tidak terjadi kehidupan di muka bumi ini. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu hidup karena ada air. Nah, kalau ada air, maka kehidupan ini akan berakhir. Berakhir. Orang bisa tahan kada makan 3 hari bisa tahan. Coba kalau kada minum, sehari aja ngalih kita. Kadang manusia ini 80% tubuh manusia terdiri dari air. Kita sangat memerlukan air. Allah turunkan air dari langit untuk menghidupkan bumi. Kalau tidak ada air hujan turun dari langit, kemarau. Coba lihat kalau kemarau tuh mati kada semua. Tumbuh-tumbuhan kering mati semua. Bahkan bisa hewan-hewan juga bisa mati kekeringan. Bahkan manusia juga bisa mati kalau tidak ada air. Allah turunkan hujan dari langit supaya dengan itu tumbuhlah kehidupan di atas muka bumi ini. Terjadi kehidupan di atas muka bumi, terpelihara kehidupan di atas muka bumi karena Allah turunkan hujan yang datangnya dari langit. Allah memberikan hidangan terbaik buat manusia. Maka sebaliknya juga demikian. Manusia juga harus memberikan hidangan terbaik. Kalau Allah tadi dari langit turun hujan, apa yang harus kita berikan kepada Allah? Hidangan apa yang harus kita siapkan yang kita berikan kepada Allah? Itu adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita itu hidangan kita yang harus kita berikan kepada Allah. Nah, jangan sampai kita seperti cerita minggu lalu, Qabil dan Habil. Ini cerita tentang 2 anak manusia yang memberikan hidangan makanan. Satu menghidangkan makanan yang terbaik, sementara yang satunya menghidangkan sayur-mayur busuk, buah-buahan busuk. Ketika berdua anak ini, Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah, berkorbanlah untuk Allah. Berikan hidangan, taruh di atas batu. Siapa yang pagi-pagi, kata Allah melalui Nabi Allah Adam, kalau pagi-pagi sudah kada ada lagi di atas batu hidangannya itu, berarti dialah yang diterima oleh Allah hidangannya.
Maka Habil memberikan yang terbaik, kambing yang segar yang gemuk dia berikan. Sementara Qabil memberikan sayur busuk. Maka Allah menerima hidangan persembahan pengorbanan yang dilakukan oleh Habil dan menolak dari yang lainnya yaitu Qabil. Ditolak. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Maidah ini. Dalam surah yang kelima ini ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Allah itu hanya mau menerima amal pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu kada takwa, kada beriman, kada diterima oleh Allah. Sebaik apapun manusia, itu tidak boleh ragu-ragu kita Bapak Ibu. Manusia itu sebaik apapun, kalau bukan imannya kepada Allah, tidak diterima pasti. Pasti tidak diterima. Banyak orang-orang kafir, orang musyrik itu yang baik-baik banyak. Sekali nyumbang sekian puluh miliar. Sekali nyumbang sekian ratus miliar. Nah, misalnya ada gempa terjadi di Turki, di Suriah. Itu pesepak bola Lionel Messi menyumbang 50 miliar. Ayo Pak. Ada tamu-tamu menyumbang. Orang Islam belum tentu. Ini orang kafir nih. 50 miliar nyumbang. Gasan korban gempa di Turki, Suriah. Pertanyaannya diterima Allah atau kada? Nah, hanya kada diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, menghidangkan sesuatu, dasarnya atas takwa kita kepada Allah. Ibu-ibu di rumah menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan gasan anak, gasan suami, itu atas dasar takwa kepada Allah. Jadi kalau dasarnya takwa kepada Allah, mudah, lapang hati mengerjakannya. Itu di rumah tuh, ibu-ibu tuh menyiapkan makanan hidangan tuh bukan sekedar kewajiban sebagai seorang istri, tapi dasar takwanya kepada Allah. Aku melakukan ini karena ketakwaan kepada Allah. Nah, itu namanya hidangan yang terbaik. Perempuan mempersembahkan hidangan yang terbaik. Apa hidangan terbaik? Dia menyiapkan, memberikan sesuatu hidangan itu atas dasar takwanya kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh putra Adam yang bernama Habil. Berikan yang terbaik kepada keluarga. Ibu-ibu selaku istri, selaku orang tua, selaku mama di rumah, berikan hidangan yang terbaik. Bukan soal makanannya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang mahal-mahal, bukan. Tapi menghidangkan atas dasar takwa kita kepada Allah. Lalu dengan itu keikhlasan, kada beban menggawinya. Melayani suami di rumah, melayani anak di rumah tidak beban. Kenapa? Kita lakukan semua itu atas dasar takwa kita kepada Allah. Nah, itu perempuan yang terbaik seperti itu. Ini makna dari Al-Maidah. Mengajarkan manusia untuk kita dalam hidup ini mencari hidangan. Nah, tetapi perlu yang dicari tidak sekedar hidangan zahir, tapi juga perlu mencari hidangan batin. Malam hari ini hidangan zahir atau hidangan batin? Hidangan batin. Nanti sampai ke rumah baru hidangan zahirnya. Makan iwak panggang, makan sayur asam, makan sayur keladi sampai ke rumah. Tapi sekarang kita sedang memberikan makanan batin kepada diri kita semua. Amun parut kada dikasih hidangan zahir, dia kelaparan. Batin pun demikian juga Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak dikasih hidangan batin kita juga akan kelaparan. Sakit dia, menderita kalau kada dikasih makan. Beri makanan dengan yang terbaik.
Itu maknanya. Masuk kita yang kedua, tadi arti dan makna hubungan antara surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Kalau surah An-Nisa kemarin menyadarkan kita bahwa wanita itu memegang peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Baik buruknya kehidupan itu bergantung dari wanita. Wanita itu adalah guru dalam rumah tangga. Kata Rasulullah, kalau wanitanya baik, baik rumah tangga. Kalau wanitanya baik, baik negara. Kuncinya adalah wanita. Itu An-Nisa. Sementara Al-Maidah ini hidangan. Apa kaitannya? Hidangan itu disodorkan, ditawarkan oleh wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah. Hendaknya wanita-wanita itu menghidangkan sesuatu baik kepada suami, kepada anak atas dasar takwanya kepada Allah. Menyapu rumah, membersih rumah, menggawi rumah, bukan sekadar kewajiban sebagai seorang istri, tapi tanggung jawab diri kita di hadapan Allah. Sesuatu lakukan dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Mengapa? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin, karena Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah tuh kalau ibu-ibu seperti itu nyaman rumah tangga. Hati plong, hati lapang. Menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mencuci pakaian suami, cuci anak, melayani suami, itu nyaman digawe kalau kita lakukan atas dasar takwa kita kepada Allah. Itu atas dasar takwa kepada Allah. Sama juga suami, kalau memberi sesuatu kepada istri, belikan pakaian, belikan emas, kasih uang, atas dasar takwa kita kepada Allah. Sedekah yang terbaik, pemberian yang terbaik itu terutama adalah kepada keluarga lebih dahulu. Sebelum menjelung orang tuh, sebelum memberi orang tuh, beri dulu keluarga kita. Utamakan keluarga kita, baru orang lain. Utamakan keluarga. Amun masih ada, baru gasan orang lain. Jangan sampai orang lain dahulu, keluarga kalian diperhatikan. Nah, ini kekeliruan ini. Jadi kalau suami istri itu membangun rumah tangga dasarnya takwa kepada Allah, itu pasti rumah tangganya nyaman, tentram, damai, bahagia. Dasar sama-sama mau jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu hubungannya. Masuk kita ke yang ketiga, pesan-pesan dari surah Al-Maidah. Paling tidak ada 3 pesan. Yang pertama, pastikan apa yang kita hidangkan, apa yang kita sajikan, apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal. Baik dari sisi barangnya, makanannya, ataupun juga cara mendapatkannya harus dipastikan halal. Kadang-kadang kita ini hanya sekedar memperhatikan makanan aja. Kadang mau makan babi kita, kadang mau kita haram makan babi, ya kan? Kadang mau kita Pak makan tikus haram, kadang mau kita makannya. Kadang mau kita. Tetapi kadang-kadang kita manusia ini tidak memperhatikan bagaimana cara mendapatkannya. Bujur makan halal, daging halal, ikan halal, ayam halal, tapi mendapatkannya dengan cara berjudi, tapi mendapatkannya dengan cara menipu, tapi mendapatkannya dengan cara korupsi. Harusnya itu perempuan di rumah, amun laki menjulung duit, tanya, ini duit dapat dari mana? Ini akan terima-terima aja. Nah, kalau asal menjulung aja duit, tanya ini halal kada duitnya ini. Nah, wanita yang solehah, wanita bertakwa kepada Allah, itu dia bertanya, wabahnya, ini duit dari mana dapat? Insya Allah mamanya ini duit halal, duit hasil keringat ulun seorang. Nah, itu baru dia terima. Dari mana duit ini? Ulun habis berjudi, menang banyak kan? Alhamdulillah. Nah, menang berjudi, alhamdulillah. Mamanya kalau sekali beli ke rumah berduit banyak nih, berjuta-juta, 2 juta ngasih duit. Biasa ngasih 100 aja, sekali ngasih 2 juta. Dari mana? Dia banyak-banyak nih. Aku habis jadi menang. Alhamdulillah ya. Nah, ini salah ini. Jadi pastikan apa yang dihidangkan itu halal dan cara mendapatkannya juga dengan cara yang
halal. Karena sesuatu tumbuh dari yang haram tidak akan mendatangkan kebaikan. Bisa jadi kenapa anak kita nakal, anak kita macal, bini ngali diatur, apa bapak? Bisa jadi itu karena makanan yang kita berikan bukan sesuatu yang halal. Itu berpengaruh. Makanan haram itu kalau kita makan masuk iblis di sana mengalir di aliran darah kita. Iblis setan masuk dalam aliran darah kita. Jadi bagaimana manusia mau baik? Kalau di dalam tubuhnya aliran darahnya itu mengalir situ, setan iblis yang menguasainya. Sementara makanan itu kan lewat aliran darah tadi itu dikirim makanan. Nah, bayangkan kalau sesuatu yang haram. Maka pastikan apa yang kita hidangkan, apa yang kita sajikan itu sesuatu yang halal, halalan thayyiba, halal dan baik. Halal barangnya, baik barangnya, juga halal cara mendapatkannya. Kalau bawa duit ke rumah tanya, ini duit dapat di mana? Ini duit hasil begawi ulun hari ini mama ai. Ulun tukang hari ini, inilah duitnya. Alhamdulillah. Walaupun sedikit berkah tapi ini duit keuntungan berdagang hari ini. Alhamdulillah. Baru cocok alhamdulillah. Ini duit koruptor. Alhamdulillah. Kok nuker mobil jadi koruptor alhamdulillah. Nah, ada Pak. Ini jadi pertama pesannya Allah ini, pastikan apa yang dihidangkan sesuatu yang halal, baik itu barangnya ataupun cara mendapatkannya. Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Halal dan baik. Makan kata Allah, sajikan hidangan tapi halal dan baik. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang kada halal. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Lihat Pak, apa hubungannya makan sama takwa nih? Banyak ayat Quran seperti ini. Kulu mimma razaqakum halalan thayyiban wattaqullah. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullah. Banyak ayat serupa seperti ini. Makanlah makanan yang halal dan baik dan bertakwa kepada Allah. Apa kaitannya? Orang tidak mungkin bisa jadi orang yang takwa kepada Allah kalau makannya kada halal. Makan duit riba itu kada halal, kalau itu kada kawa jadi orang yang takwa kepada Allah. Selama seseorang masih banyak mengkonsumsi sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang halal, itu dia tidak akan mungkin kawa jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kada main-main soal makanan nih. Soal menghidangkan, ibu-ibu yang menghidangkan makanan, jangan sampai apa yang kita hidangkan kada halal, kada baik. Jangan cuma barangnya yang halal, tapi cara mendapatkannya kada halal. Pastikan barangnya halal, yang dimakan halal, dan cara mendapatkan juga dengan cara yang halal. Amun laki jadi boleh ke rumah bawa duit sebakul, tapi hasil judi jangan diterima. Hasil judi, hasil menipu, duit riba, duit korupsi, karena melihat banyak, wah kada apa-apa juga korupsi ya. Yang penting duitnya banyak. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Hanya menjaga makanan barangnya itu halal, tapi tidak menjaga bagaimana cara mendapatkannya. Maka perempuan, ibu-ibu perlu bertakun lawan laki kalau boleh ke rumah. Oh banyak. Ini duit dari mana tadi mendapatkannya? Nah, pastikan halal. Kalau apa yang kita makan halal, kita akan jadi orang bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah
yang kamu beriman kepadanya. Jadi dengan makanan yang halal, makan yang baik, itu mengantarkan seseorang kepada ketakwaan dan mengantarkan seseorang kepada iman yang benar kepada Allah. Biar sedikit asal halal, biar sedikit asal baik makanan tadi, halal dan baik. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jangan sekedar memperhatikan makanan zahir, tapi juga perhatikanlah makanan batin kita. Makanan zahir ya yang seperti kita makan di rumah, nasi, buah-buahan, sayur-sayuran. Tetapi ada makanan batin juga yang harus kita makan. Apakah makanan batin itu? Makanan batin itu adalah ayat-ayat Allah. Rezeki dari Allah, Pak. Jadi Quran ini, ayat-ayat Allah ini adalah rezeki yang tanpa batas. Al-Quran ini pernah tidak kita pikir, pernah tidak kita membayangkan, memikirkan kalau Quran ini sebujurnya rezeki juga. Ya ibu-ibu, selama ini kan ibu-ibu tahunya rezeki itu makan, duit, baju, beli kendaraan, itu rezeki. Tapi mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa Al-Quran ini juga adalah rezeki dari Allah. Bahkan ini rezeki tanpa batas. Ini rezeki yang turun dari langit. Membacakan ayatnya surah Al-Maidah ayat yang 114. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, ini bagus doanya diamalkan nih, supaya dapat terus rezeki tanpa batas. Ibu-ibu amalkan doanya ini. Ini doa Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam. Ini berkata Nabi Isa. Isa bin Maryam. Qala Isa bin Maryam. Berkata Isa anaknya Maryam. Apa doanya? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Sudah hafal doanya Bapak-bapak? Ibu-ibu sudah hafal doanya? Nah, jangan lupa catat nih ayatnya nih. Surah Al-Maidah ayat 114. Ini bagus supaya Allah memberikan rezeki yang terbaik kepada kita, karena Allah itu adalah pemberi rezeki terbaik. Isa putra Maryam berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, turunkan kami hidangan dari langit. Jadi Nabi Isa minta diturunkan hidangan dari langit, bukan hidangan dari bumi, tapi hidangan dari langit. Turunkan kepada kami ya Allah hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Ini hari raya kita nih. Kalau turun Quran itu berarti hari raya buat kita nih. Hari raya itu kan hari kegembiraan, kalau hari kesenangan, hari kemenangan. Jadi kalau kita setiap hari membaca Quran, mendengarkan Quran, itu adalah hari kemenangan, hari gembira, hari raya ketika Quran itu diturunkan kepada kita. Begitu untuk Allah mengatakan. Yang hari turunnya menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami. Jadi ayat Quran ini orang-orang yang sekarang bersama kita, anak kita, istri kita, suami kita, nini kita, orang-orang yang bersama kami maupun yang datang setelah kami. Kita sudah mati, datang orang-orang setelah kita, cucu kita, cicit kita, barangkali kita sudah mati. Tetapi kita minta kepada Allah supaya kita, orang-orang yang terdahulu, sekarang dan akan datang, itu Allah turunkan hidangan dari langit. Apa hidangannya? Wa ayatan minka, dan ayat-ayat darimu. Ayat-ayat darimu. Dan turunkan hidangan dari langit. Apa hidangannya? Ayat-ayat darimu. Ini ayat-ayat Quran ini hidangan dari langit. Ini hidangan dari langitnya adalah Al-Quran. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Masya Allah. Jadi kalau sehari kita hafal satu ayat Al-Quran, itu dapat rezeki yang terbaik, Pak. Satu hari itu hafal satu ayat, satu hari paham satu ayat,
Satu hari mengamalkan satu ayat, Masya Allah, itu rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Itu rezeki tanpa batas. Itu rezeki yang tidak habis-habisnya. Itulah rezeki yang terbaik kalau Allah turunkan ayat-ayatnya kepada kita semua. Oleh sebab itu, jangan cuma kita memikirkan hidangan bumi, tapi juga pikirkan hidangan langit. Jangan cuma mengurus zahir, tapi juga urusan batin. Jangan cuma zahir yang diberi makan, tapi batin kita biarkan lapar. Kasih makan batin kita dengan ayat-ayat Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa Nabi Isa ini, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi ayat-ayat kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah menjawab, qala Allah inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'izzuhu wa'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Artinya kalau sudah Allah turunkan hidangan itu, jangan lagi kafir. Sudah minta turun hidangan lagi dari langit, Allah turunkan hidangan dari langit. Setelah turun hidangannya, malah banyak yang berpaling, malah banyak yang kafir, yang ingkar kepada kebenaran ayat-ayat Allah. Kalau sudah datang Quran, orang kada mau beriman juga, kata Allah, nanti ditimpakan azab yang kada pernah ditimpakan kepada orang yang sebelumnya. Artinya azabnya itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Apabila sudah datang petunjuk Allah Al-Quran, sudah kita dengar, tapi kita kada mau mengamalkannya. Ayo amalkan Quran. Jadikan kita dengan ada program di Khairul Iman ini, 2 minggu sekali kita mengkaji seperti ini, buat cinta kita kepada Al-Quran semakin bertambah. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah semakin rajin membaca Al-Quran, semakin rajin telaah Quran, memahami, mendalami Al-Quran, dan sedikit demi sedikit mengamalkan isi Al-Quran. Nah, itu tanda orang yang bersyukur atas hidangan yang Allah berikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita. Orang beriman, kalau orang kafir cuma dikasih hidangan dari bumi aja, tapi tidak mendapatkan hidangan dari langit. Orang beriman Allah turunkan hidangan di bumi, dipersiapkan untuk kelangsungan hidup. Allah turunkan hidangan dari langit yang merupakan rezeki yang terbaik dari Allah. Kenapa? Hidangan dari langit itulah yang menjamin manusia akan tentram, damai, bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Kalau sudah orang mendapatkan hidangan dari langit berupa ayat-ayat Allah, maka hidupnya akan terang benderang. Dia mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah. Al-Quran ini cahaya petunjuk dari Allah yang menuntun manusia untuk sampai kepada jalan yang lurus. Ulun bacakan ayat Al-Maidah, ayat yang 15 dan ayat yang ke-16. Ulun potong ayatnya ya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab Al-Quran yang menjelaskan. Ini kitab Al-Quran, ini cahaya dari Allah. Datang sudah. 2 minggu sekali datang cahaya dari Allah. Al-Quran dijelaskan, dibacakan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwan subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'izni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya. Jadi dengan kitab Quran ini Allah memberi petunjuk kepada orang yang ridho terhadap apa yang Allah putuskan terhadap dirinya.
Allah tetapkan terhadap dirinya. Ke jalan keselamatan. Jadi Allah menunjukkan Quran yang menunjukkan manusia yang mengikuti kedudukannya ke jalan keselamatan, subulus salam. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dengan kitab Al-Quran yang keluar kita tadi dalam keadaan gelap, zulumat, kada tahu apa-apa, kada tahu halal haram hantam terus. Kada tahu halal haram hantam terus. Kada tahu mana yang baik, mana yang buruk, hantam terus. Perempuan, ibu-ibu tidak jadi wanita yang soleha. Orang tua kita, bapak-bapak, suami tidak bertanggung jawab. Kita hidup tanpa cahaya petunjuk Allah. Dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap, Allah turunkan Quran sebagai cahaya. Hidangan dari langit adalah Al-Quran yang Allah turunkan sebagai cahaya. Yang Allah katakan, dia mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang dan menuntun manusia ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kan kita berdoa setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana dia jalan yang lurusnya? Ini Al-Quran, pedoman dari Allah menuntun, membimbing, menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka orang kalau tidak membuka Quran, Pak, jalannya menyimpang. Orang kalau tidak mau membaca Quran itu dipastikan jalannya menyimpang, tersesat. Cuman hebatnya iblis itu membuat manusia itu seolah-olah dapat petunjuk Allah. Belum bacakan Quran surah 43, surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman qaribnya. Ingat Bapak Ibu, siapa yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, kami biarkan setan menyesatkannya dan kami biarkan setan itu yang menjadi teman qaribnya. Yang tidak mau baca Quran, yang tidak mau mengaji, haur dengan urusan dunia saja, kata Allah, kami biarkan setan menyesatkannya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini yang bahayanya, Pak. Jar setan, apa yang kau tempuh itu bujur aja. Apa yang kau gawe itu bagus saja. Bagus saja. Bujudi itu bagus saja, nyaman, duit banyak aja. Bagus saja aja. Terus cak bujudi. Jar setan, bagus aja. Korupsi itu bagus saja, menipu orang bagus, dapat duit banyak. Kalau lakukan terus. Hebatnya setan ini Bapak Ibu sekalian, dia membuat manusia itu merasa mendapat petunjuk, padahal dia disesatkan oleh syaitan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran. Hidangan dari langitnya tidak dia makan. Hidangan dari langitnya tidak dia santap. Tidak dia perhatikan. Dia hanya makan hidangan dari bumi, tapi tidak pernah makan hidangan dari langit. Ini Al-Quran ini hidangan yang datang dari langit. Jangan coba hidangan yang di bumi yang dimakan. Makan juga lah hidangan yang datang dari langit. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Allah itu hidangan yang nikmat, hidangan yang nyaman. Sebentar lagi Allah turunkan hidangan itu. Kapan? Kapan turun hidangan itu? Di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, turun hidangan dari langit. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk manusia, menjelaskan manusia dan membuat manusia bisa membedakan furqannya ada, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Semua itu Allah berikan manusia kemampuan untuk dia punya furqan kalau dia menyantap hidangan dari langit Al-Quran. Menyantapnya bukan dibakar kertasnya lalu dimakan. Jangan kayak itu. Wah tadi jar Ustaz tadi jar santap hidangan dari langit. Kan sampai ke rumah dibakar kertas Quran ini, masuk banyu diminum. Ada kayak itu. Cara menyantapnya dibaca.
Saban hari. Kalau kita makan sehari berapa kali makan sehari? Ibu-ibu sehari makan berapa kali? Sarapan pagi sekali, makan siang sekali, makan malam sekali. Paling ada sehari 3 kali. Bisa kadang kita memberi makanan batin kayak itu juga. Pagi-pagi habis subuh baca Quran. Siang-siang baca Al-Quran. Malam hari sebelum goreng baca Quran. Sehari 3 kali kayak makan juga. Nah itu baru imbang zahir batinnya. Ini kada makanan zahir sehari 3 kali. Makanan batin seminggu sekali. Hanya baca Yasin. Seminggu sekali aja. Sementara makanan zahir sehari 3 kali. Coba kita buat. Kalau makanan zahir sehari 3 kali, coba buat juga makanan batin kita sehari 3 kali. Coba nanti rasakan Bapak Ibu. 40 hari aja amalkan. Coba pengen amalkan. Selalu membaca Quran pagi, siang, malam selama 40 hari. Coba lihat itu. Ketentraman dalam hati kita. Batin dari kita. Dan Allah datangkan rezeki. Jadi kalau rezeki dari langit kita dekati, rezeki dari bumi itu dekat kepada kita. Siapa yang berusaha keras mendapatkan hidangan dari langit, hidangan dari bumi Allah dekatkan. Nah, ada orang mati-matian jadi dunia kan dapat. Tapi kalau orang mencari hidangan dari langit, dunia justru Allah dekatkan kepada dirinya. Nah, apa tidak mau kita? Kita posisikan diri kita jadi orang yang takwa kepada Allah, maka rezeki itu Allah dekatkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Baginya kami tunjukkan jalan keluar. Duit kada ada, makan kada ada, Allah kasih jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun orang takwa kepada Allah kada pernah kekurangan makanan zahir dan makanan batinnya. Nah, kejarlah, jangan sebatas kita hanya memikirkan urusan makanan zahir tapi mengabaikan makanan batin kita. Apa makanan batin tadi Bapak Ibu? Al-Quran itu makanan batin. Salat itu makanan batin kita itu. Tengah malam bangun tahajud, puasa sunnah itu makanan batin kita itu. Coba kita lakukan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan itu adalah makanan batin buat diri kita semua. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, bersyukurlah dengan hidangan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur. Udah ke rumah makan masih ada, masih nyaman kita hidup di muka bumi ini. Makanya hidup sampai wayah ini. Masih kawat makan lagi. Jangan hidup banyak keluh kesahnya. Apa yang Allah berikan itulah hidangan yang terbaik buat kita. Bersyukur kepada Allah dengan hidangan yang Dia berikan kepada kita. Baik itu hidangan zahir maupun hidangan batin. Dan tanda orang itu bersyukur kepada Allah bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rumah penuh hibak makanan, dalam kulkas hibak makanan, semua serba ada. Bukan demikian. Orang yang bersyukur kepada Allah beribadah. Apa Bapak Ibu? Tandanya orang yang bersyukur kepada Allah apa tandanya? Beribadah. Jadi semakin tinggi, semakin besar rasa syukur seseorang kepada Allah, maka semakin kualitas ibadahnya semakin meningkat. Semakin baik kualitas ibadah seseorang itu, semakin bagus, itu tanda bersyukur. Malam hari ini tanda bersyukur. Ini tanda syukurnya. Datang ke mushola, sholat berjamaah, datang ke mushola dengar pengajian. Setelah dengar pengajian kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Pertama, pastikan apa yang dimakan itu halal dan sumbernya halal. Itu hidangan. Yang kedua, jangan coba mikir urusan zahir saja. Pikirkan juga hidangan batin kita. Al-Quran dipikirkan juga. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dikasih Allah hidangan yang nikmat semuanya. Di rumah makanan nyaman semua di rumah. Jangan kita keluh kesah. Apa yang di rumah itu makanan terbaik, paling nyaman makanan dari Allah buat diri kita hari ini. Bersyukur kepada Allah. Dan tandanya kita bersyukur, semangat beribadah semakin kuat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
Allah tambah nikmatnya. Hidangannya semakin nyaman, hidangannya semakin nikmat. Wah, semakin Allah berikan sesuatu yang istimewa kepada orang yang takwa kepada Allah. Itu janji Allah. Janji Allah pasti benar. Nah, asal syaratnya kita bersyukur. Yang ingkar kepada Allah, wal in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya orang yang ingkar, yang tidak bersyukur, azab Allah pedih. Semakin banyak dapat duit, semakin siksa di neraka. Semakin banyak dapat dunia, semakin susah hidup. Ada orang begitu, Bu. Semakin banyak dapat dunia, hidupnya semakin susah. Kenapa? Tidak ada hidangan dari langitnya. Hidangan dunia dia dapatkan, tapi hidangan langit kosong. Orang beriman dapat dua-duanya. Hidangan dunia dia kasih Allah, hidangan langit pun Allah turunkan buat dirinya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan menambah semangat kita untuk selalu beribadah semakin kuat, semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hidayatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yubafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa aitan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.